Suaranya nggak ada. Oke. Nah, kita ulangin lah ya. Jadi di sini duanya itu bisa kita keluarin kan ke sini. Jadi di sini 2, sisanya di sini limit Gx, X mendekati 3. Terus kita tutup kurungnya, di sini pangkat 2. Buat si ini ya, nutupin si kurung hijau ini ya, pangkat 2-nya ini. Nah, habis itu kurung hijaunya kita tulis ulang nih. Kita tulis ulang di sini. Habis itu di sini, yang warna merah ini, yang di dalam kurung warna merah, ini kan nilainya limit fx, x mendekati 3, itu kan hasilnya -2 kan. Ya udah kita tulis nih -2. Habis itu dia dipangkatkan 2. Jadi kayak gini. Ditambah ini 2 kan, kita tulis ulang 2. Terus di sini limit gx, x mendekati 3, itu hasilnya di sini 4. Kita tulis 4 di sini. Habis itu kita pangkatkan 2. Sini kita pangkatkan 2. Nah, ini kan hasilnya itu 4 ya kan. 4 ditambah 2 dikali 4 itu 8, dipangkatkan 2. Jadi di sini hasilnya 12 ya, 12 pangkat 2, itu hasilnya 144. Jadi jawabannya ini. Kalau dulu di UTS saya tuh ada yang bentukan kayak gini, cuman agak lebih susah lagi. Tapi dasarnya kayak gini lah, semoga aja bisa. Oke, kita next ya. Soalnya sisa 17 menit lagi nih. Habis itu kita masuk ke limit yang ini ya, limit X mendekati 0. Nah, di sini limit X mendekati 0 ini, kalau kalian masih ingat di SMA dulu, ada cara cepatnya. Cuman nanti di sini, kalau nanti kayak kalian tugas, kuis gitu ya, itu jangan pakai cara cepat lah. Nah, cara cepat ini dipakai buat ngecek jawaban kalian di cara panjang itu, apakah hasilnya sama atau enggak. Nah, ini ada beberapa cara cepat yang pernah diajarin mungkin ya di SMA. Jadi kalau kita nemuin bentuk limit X mendekati 0, terus di sininya itu sin X dibagi sin X, atau kebalikannya, X-nya yang di atas, sin X-nya yang di bawah. Nah, ini hasilnya 1. Karena kita lihat koefisien di sini. Ini kan 1 nih. Di sini 1. Jadi kita ambil di sininya nih. 1. Kayak gitu. Terus juga ini berlaku juga untuk di bagian tangan. Nah, tangan juga sama. Kita ambil koefisiennya di sini. Jadi di sini kan ada koefisien juga nih. Jadi kita ambil 1 dibagi 1, hasilnya 1. Gitu. Nah, kalau nemuin yang kayak gini, itu sama nih. Kita ambil koefisiennya, di sini A, di sini B. Jadi jawabannya A per B. Jadi jawabannya kayak gini, A per B. Yang ini juga sama, yang kita ambil koefisiennya nih. Jadi jawabannya A per B. Yang ini juga sama nih, kalau nemuin bentukan kayak gini, sin AX dibagi sin BX. Tapi kita perhatiin ya, limitnya ya. Di sini limitnya, di sini juga limitnya X mendekati 0, mendekati 0, mendekati 0. Nah, ini sama, tinggal kita ambil ininya aja. Kalau nemuin bentukan kayak gini juga sama. Kayak gini. Kalau nemuin bentukan ini Apa anjing? waduh, kenapa itu? Lagi demo ya? Nah, intinya itulah ya. Ini ada beberapa cara cepat. Cuman ini nggak bisa kita pakai secara langsung, tapi ini digunakan buat ngecek jawaban kalian di cara panjang. Apakah hasilnya sama atau enggak. Nah, ini coba kita kerjain nih, limit X mendekati 0. Nah, kalau untuk yang A, ini kan bisa langsung kita masukin ya kan. Jadi kita ganti X-nya itu jadi 0. Jadi cos 0 dibagi dengan 0 ditambah 1. Nah, cos 0 itu hasilnya kan 1. 1 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 1. Nah, yang A ini gampang lah. Nah, yang B, dengan cara cepat tadi, ini kita bisa nebak nih jawabannya berapa. 5/3. 5 per 6 per 3. 3. Tapi kita nggak bisa nih langsung cara cepat gini. Kita pakai cara panjang. Jawab. Nah, kita pakai cara panjang, teman-teman. Jadi di sini limit X mendekati 0. Nah, soalnya itu kan ini tan 5 theta
ini theta ya, bukan X, ini theta. Jadi di sini 5 theta dibagi sin 3 theta. Nah, di sini tuh caranya itu kita dengan cara panjang ya. Jadi apa ya? Awal dasarnya itu. Jadi kayak gini. Di teorema dalil apit tadi, kalau kalian buka modulnya itu ada awal mulanya tuh kayak gini. Jadi kalau kita nemuin kayak gini, sin X per X itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau kita nemuin bentukan kayak gini, itu hasilnya 1. Terus kalau kita nemuin bentukan yang kayak gini, apa ya, tangen lah, tan X per X, itu hasilnya 1 juga. Nah, dengan catatan ininya sama nih. Itu hasilnya 1. Nah, supaya ini itu bisa sama ya, jadi di sini tuh kita kali kayak gini. Jadi yang pertama nih, saya pengen di sini tuh dikali 5 theta dibagi sama 5 theta. Kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua, di sini tuh pengen saya kali dengan di sini kan 5 theta ya, makanya di sini saya tulis 5 theta dibagi 5 theta. Nah, di sini ada 3 theta nih. Jadi di sini saya kali dengan 3 theta dibagi sama 3 theta. Kayak gitu. Nah, sehingga nanti limitnya ini itu kita dekatkan gitu, yang sama. Jadi limit theta mendekati 0. Nah, yang ini kan ada ini ya, ada tan 5 theta. Nah, kita dekatkan sama yang ini. Sama yang ini. Jadi ininya saya taruh ke bawah. Jadi di sini dibagi sama 5 theta. 5 theta ini. Nah, habis itu berarti kan sisa yang ini ya, sisa yang atas ini. Yang atas ini saya tulis aja di sinilah. 5 theta yang di atas ini saya tulis di sini. Habis itu yang sin theta ini itu saya tulis ya. Tulis kayak gini di bawah ini. Jadi di sini itu ada sin 3 theta. Nah, kita dekatkan sama theta yang ini. Jadi kita tulis di sini. Jadi kita tulis di sini 3 theta. Nah, theta yang ini itu saya taruh di bawahnya. Kayak gitu. Nah, berdasarkan di teorema dalil apit, kalau kita nemuin bentuknya di sininya itu udah sama, nah sama yang di bawahnya, nah terus ini juga sama nih, sama yang ini, itu pasti hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini itu hasilnya, ini itu 1, dikali sama yang ini, itu hasilnya 1, dikali sama yang ini, 5. Nah, tetanya kan bisa kecoret kan? Jadi 5/3, hasilnya sama dengan 5/3. Jadi jawabannya ini. Nah, di sini kita udah bisa nebak kan? Secara langsung jawabannya 5/3. Tapi kita nggak bisa langsung kayak gini. Harus pakai caranya. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Berarti ini cara panjangnya ya, Bang? Aman, Bang. Cara panjangnya. Kalau kalian kayak kuis, UTS gitu, pakai cara panjangnya. Tapi kalian bisa ngecek duluan nih. Jawaban cara cepatnya kayak hasilnya kayak gini. Kayak gitu. Jadi cara panjang ini bisa menyesuaikan jawabannya dengan cara cepat ini. Buat ngecek aja gitu ya. Kayak gitu. Habis itu yang C ya. Yang C ini itu coba kita coba kerjain. Ini soal nomor 6 ya. Yang C itu di sini limit X mendekati 0. Di sini itu sin X dikali sama cos X dibagi sama X. Di sini tuh di sini tuh 1 dikurang X. Nah, di sini kita nerapin aturan limit. Jadi aturan limitnya bisa kita jabarin kayak gini. Yang pertama nih, ini saya coba pengen dekatkan ya. Saya dekatkan si ini. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, ini kan ada X-nya nih. Oh, bisa bisa dapat ke sini nih kita. Jadi tapi kita pisahkan gitu. Jadi di sini kita pisahkan jadi limit X mendekati 0, kita tulis yang ini sin di sini X, bawahnya ini kita tulis di sini. Nah, kita pisahkan ya sama cos ini. Di sini kita tulis limit lagi nih. Limit di sini X mendekati 0
Di sini sisanya cos X dibagi 1 min X. Nah, untuk yang ini hasilnya kan udah jelas ya, 1 nih. Sini hasilnya 1. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke sini. Jadi cos X-nya jadi 0 dibagi 1 min 0. Jadi di sini 1 dikali cos 0 itu hasilnya 1 dibagi 1. Hasilnya di sini 1. Kayak gitu. Mungkin itu habis itu yang D lah kali ya. Ini terakhir deh, soalnya kan udah mau habis juga ya waktunya. Ini yang terakhir, yang D. Yang D ini limit X mendekati 0. Ini kan soalnya nih, 1 min cos kuadrat X dibagi X pangkat 2. Nah, di sini, kalau kalian masih ingat di SMA itu, di matematika peminatan kalau nggak salah, itu ada aturan trigonometri yang nulisnya kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1. Nah, cos kuadrat X-nya ini kalau saya pindahkan ke kanan, jadinya hasilnya kan kayak gini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, jadi yang ini itu bisa kita ganti sama yang ini. Jadi di sini limit X mendekati 0, ini itu bisa kita ubah jadi sin kuadrat X dibagi sama X pangkat 2. Nah, habis itu nah di sini kan sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu kan sama aja sin dikali sin ya kan? Jadi sin kuadrat X itu sama aja kayak sin X dikali sin X. Nah, berarti yang ini bisa saya tulis kayak gini. Sin X dikali sama sin X. Nah, habis itu, X pangkat 2 ini itu kan X kali X ya kan? Jadi X dikali X. Nah, ini kita udah dapat nih. Yang ini sama yang ini. Bentukan yang kayak gini. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengan 1 dikali 1. Sama dengan 1. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, nah sebenarnya di sini masih ada banyak materinya ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada bentuk tak tentu, terus juga ada asimtot, sama ada kekontinuan. Nah, karena ini nggak mungkin juga nih kita hajar sampai selesai nih. Kalau dari teman-teman gimana nih? Atau mungkin kita ada tutorial tambahan untuk bahas Boleh, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Boleh. Boleh, Bang. Lanjut malam ini aja, Bang. malam Boleh ini. banget, Bang. Malam ini kayaknya nggak bisa saya. Mau Jangan malam ini. ngelaprak, mau Jangan ngelaprak. malam lah, Bang. Hah? Mau ngelaprak, Bang. Jangan malam Ngelaprak, ini. Bang, kalau malam. Jangan lah, orang belum Laprak, selesai Bang. laprak. Kalau Sabtu Minggu gimana tuh? Kosong nggak? Boleh. Boleh, Bang. Boleh, Boleh. Bang. Boleh, Bang. Sabtu bukan ada kimia ya? Kimia itu sore Kayaknya nggak sih? jamnya masih belum tentu. Belum tentu nggak sih? Oke. Karena kalian ada kelas juga ya dari TSE nih. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti bisa diomongin di grup lah. Mungkin itu aja tutorial. Bang, Mana? ini nanti filenya boleh nggak dikirim? Saya cepet-cepetan. Boleh. Nanti sama yang minggu kemarin saya kirim juga. Asik banget nih Andiki. Nanti saya kirim sama minggu lalu ya, materi minggu lalu.
Oke, mungkin itu aja tutorial pada hari ini. Karena kalian juga mau kelas ya kan. Ini absennya saya screenshot aja lah ya, Ya. biar cepet. Oke, slide 1 yang bisa on cam dong. Oke, Kak. Sebentar ya, ini ada yang baru mau join nih. Teman kalian. Oke, slide 1 gaya bebas. Slide kedua gaya bebas 1, 2, 3. Slide ketiga gaya bebas 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja tutorial pada hari ini. Mohon maaf banyak kendalanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.